Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Klik TV di rumah bertemu lagi bersama saya dalam acara rutin kita yaitu dialog virtual. Di mana pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang luar biasa dengan mengamati situasi pada saat ini khususnya di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Pada saat ini bahwa media sosial menjadi sebuah sarana bahkan juga menjadi sebuah bahan atau alat pembicaraan pada saat ini karena ini adalah suatu fenomena yang menarik di abad 20 ini bahwa media sosial sebagai suatu sarana dan prasarana dalam meningkatkan komunikasi antar sesama dan juga ada memiliki dampak baik dan juga mungkin tentu juga memiliki dampak buruk. Baik, para klikers di rumah, dialog kita pada sore hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Saleh Mude. Beliau merupakan konsultan media sekaligus juga CEO ProDelider. Baik, kita sapa Pak Salehnya. Assalamualaikum Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Di rumah saja Pak, di saat situasi pandemi saat ini? Selama pandemi saya lebih banyak di rumah dan saya merasa lebih produktif dan merasa bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi sekaligus bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk berkarya, untuk membaca, untuk berbuat sesuatu yang malah lebih banyak saya perbuat dibanding sebelum pandemi, yakni banyak mengedit buku, banyak menulis buku, banyak membaca buku, kira-kira seperti itu saya selama pandemi. Baik, luar biasa sekali Pak. Ada juga nilai positifnya Pak ya dengan adanya pandemi saat ini. Baik, Pak Saleh, kita pada hari ini ingin berdialog terkait dengan tema yang kita angkat yaitu teologi media sosial dengan judulnya sebuah pengantar diskusi lah. Nah, menurut Pak Saleh sendiri terkait tema kita pada sore hari ini bagaimana melihatnya? Apa pandangan Pak Saleh terkait dengan media sosial saat ini? Mungkin Pak Saleh lebih melihat dari sisi teologinya seperti apa gitu. Kira-kira Pak Saleh bagaimana? Silakan Pak Saleh. Oke, terima kasih. Saya mengangkat sebuah judul atau menawarkan teman-teman Klik TV, katakanlah menawarkan judul ini karena saya melihat bahwa media terutama namanya media sosial itu telah mengalami sebuah evolusi kalau bukan dan malah sebagian orang menyatakan sebuah revolusi dalam bidang teknologi terutama dalam bidang penggunaannya sehingga menyebabkan orang-orang yang memiliki kepercayaan, orang-orang yang merasa memiliki agama atau mengakui agama, mengakui dirinya memiliki agama, itu perlu disandarkan kepada yang namanya bagaimana menggunakan media sosial itu dengan selalu menyadari bahwa ini ada masuk wilayah keyakinan bahwa keyakinan dalam arti ada Tuhan yang melihat ketika kita bermedia sosial. Karena itu saya memakai kata teologi. Seperti kita tahu bahwa teologi adalah sebuah kata kunci yang kalau dalam bahasa agama Islam itu adalah bisa diterjemahkan akidah dalam arti yang spesifik, tapi dalam arti yang lebih luas disebut usuluddin, ilmu-ilmu tentang agama atau ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Nah, atau misalnya ilmu tauhid. Nah, begitu pula
tentu dari segi kalau istilah Barat, istilah mungkin katakanlah lebih teman-teman dari non-Muslim memakai namanya teologi, yang berarti keyakinan atau ilmu-ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan. Dan tentu yang paling mudah ketika kita berbicara hubungan dengan Tuhan adalah ketika orang berbuat baik, itu dijanji ganjaran sama Tuhan, dijanji hadiah atau pahala pada saat yang sama ketika setiap manusia yang percaya meyakini adanya Tuhan, ketika dia berbuat salah, ketika dia merusak perasaannya orang, ketika dia melakukan hal-hal yang tidak benar menurut hati nurani, menurut pikiran, berarti dia akan menerima yang namanya hukuman atau punishment atau kayak namanya hukum, ya katakanlah hukuman, dan tentu hukuman bisa di dunia bisa di akhirat. Nah, karena itu saya cenderung karena melihat fenomena begitu mudahnya atau begitu susahnya terpisahkan manusia dengan media sosial, dari mulai bangun sampai kembali ke tempat tidur. Karena itu saya merasa terdorong untuk memilih judul ini, yakni mari kita mencoba melihat media sosial dari perspektif teologi atau ketuhanan, supaya apa tujuannya adalah ketika kita sudah karena ini adalah pengantar, minimal teman-teman yang mendengarkan saya, yang melihat saya mungkin bisa menyambung nanti penjelasan saya atau mencari tambahan lain bahwa bermedia sosial itu adalah hak setiap orang, hadiah untuk setiap orang yang hidup di zaman sekarang, tapi pada saat yang sama ketika Anda menggunakan media sosial dengan baik, maka pada saat itu Anda akan dapat pahala dari Tuhan. Dan begitupun ketika Anda menggunakan salah media sosial, berarti Anda akan mendapat hukuman. Kalau bukan hari ini, tentu hari esok. Kalau bukan di dunia, tentu di akhirat. Begitupun manfaatnya. Tetapi seperti presentasi saya, terlihat bahwa banyak orang yang merasakan atau menikmati secara materi, secara spiritual, secara intelektual itu secara sosial, manfaat bermedia sosial ketika menggunakan media sosial dengan baik. Oke, saya kira itu katakanlah kata pengantar saya. Silakan. Baik, baik Pak Saleh. Terkait tema yang kita angkat tadi, yaitu teologi media sosial. Nah, kira-kira menurut Pak Saleh sendiri, bagaimana sih relasinya antara teologi itu kan tentang keyakinan, tentang Tuhan, kata Pak Saleh. Bagaimana relasinya atau hubungannya antara Tuhan dan media sosial itu seperti apa kira-kira? Bagaimana, apa hubungan secara terminologi aja? Bagaimana kita bisa mengaitkan antara kedua term itu sendiri? Bagaimana menurut Pak Saleh? Oke, makasih Mas. Yang pasti kalau bicara tentang katakanlah tentang saya itu artinya begini, saya berangkat dari satu firman Tuhan yang artinya kurang lebih begini, bahwa saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada saya. Itu dalam Al-Quran, kalau tidak salah ayatnya berbunyi wa ma khalaqtul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pada di ayat yang lain disebutkan bahwa apabila Anda menerima sebuah informasi, apabila Anda menerima sebuah kabar, periksalah baik-baik kabar itu, informasi itu sebelum Anda menyebarkannya.
Nah, ini sangat berkaitan dengan yang namanya teman-teman sekalian, yang namanya media, dan disitulah ada nilai yang namanya ada perintah atau ada firman Tuhan yang menyatakan segala perbuatan kita itu di dunia ini akan dinilai sebagai sebuah pengabdian atau ibadah. Yang saya bilang tadi dari awal, kalau kita berbuat baik, kita diganjar hadiah dari Tuhan, minimal kita dibahagiakan di dunia, di akhirat sekeluarga. Tapi pada saat yang sama, orang-orang yang suka bermedia sosial atau menggunakan media sosial dengan tujuan-tujuan yang tidak bagus, ya mungkin salah satunya adalah menyebarkan hoak, ataukah membuli orang, ataukah dan tentu dengan sejenisnya sibuk menyebarkan berita-berita yang tidak bagus, tidak benar, apalagi mendiskreditkan seseorang atau satu kelompok, menjelek-jelekan. Nah, itu adalah orang-orang yang sebetulnya tidak memahami teologi dari bermedia sosial. Dan itu adalah pelanggaran berat yang menurut saya perlu segera disadarkan bahwa hati-hati. Kalau Anda tidak berhenti seperti ini, Anda akan mendapat ya katakanlah hukuman, kalaupun bukan hari ini tentu hari esok. Kira-kira itu hubungannya. Sekali lagi bahwa perlu ada penyadaran kepada teman-teman siapapun termasuk keluarga kita masing-masing bahwa Anda berhak karena Anda hidup di era yang namanya teknologi begitu bagus, begitu modern, begitu begitu mudah, tapi pada saat yang sama Anda selalu ingat bahwa ada namanya kacamata Tuhan melihat Anda untuk bermedia sosial. Kalau Anda menggunakan dengan baik, Anda akan bahagia, dan begitu pula Anda menggunakan tidak baik, apalagi katakanlah yaitu tadi menipu orang atau menggunakan kepada hal-hal yang tidak benar, berarti Anda akan dihukum. Karena Anda harus percaya bahwa segala perbuatan yang kita lakukan hari ini itu ada hukumannya, termasuk bermedia sosial. Oke, itu poin kedua. Itu poin saya mungkin, Mas. Oke. Erik. Mas Eki. Oh, Eki, sorry. Ya. Tapi tadi Pak Saleh bilang bahwa kalau kita bermedia sosial dengan baik, kita akan mendapat sebuah kebaikan. Ketika kita bermedia sosial yang buruk, maka kita akan membuat sebuah hukuman. Nah, menurut Pak Saleh sendiri sebagai pengamat permainan inilah, khususnya mungkin di Indonesia secara umumnya, apakah justru lebih menuju kepada sebuah kebaikan atau kepada sebuah keburukan? Nah, sorry seperti apa, gimana? Sendiri bagaimana melihat situasi ini? Menurut Pak Saleh, melihat media sosial kita pada saat ini, apakah lebih banyak mengarah pada sebuah kebaikan atau kepada sebuah keburukan? Bagaimana pandangan Pak Saleh? Oke, makasih Mas Eki. Intinya adalah sebuah produk, sebuah hasil cipta manusia, karya manusia itu harus selalu dilihat bermata dua, atau bisa digunakan secara positif, bisa digunakan secara negatif. Ya, kita melihat, saya mau bercerita misalnya sebelum media sosial ada namanya, mungkin kita bisa menyebut salah satunya karya manusia sebelumnya itu katakanlah bahan nuklir, ataukah mungkin juga katakanlah jenis obat-obat ya, obat-obatan yang mungkin ke salah satunya misalnya ganja. Nah, itu adalah sebetulnya dua hasil, katakanlah satu ciptaan manusia itu yang namanya nuklir, itu ketika digunakan dengan baik itu bisa menjadi pembangkit tenaga listrik.
pada saat yang sama ketika nuklir dikembangkan untuk membunuh sesama, ya kita sudah lihat ada beberapa negara korban atau rusak gara-gara kecerobohan manusia, atau mungkin juga karena memang kapan namanya ada dorongan nafsu untuk menggunakan secara tidak benar. Nah, itu salah satu contoh. Misalnya lagi contoh yang lain saya bilang tadi, mungkin tumbuhan ganja sebetulnya Tuhan tumbuhkan itu, dan katakanlah ketika ditanam hukum alamnya tumbuh, dan tetapi ketika hasilnya digunakan diolah menjadi obat, tentu ini dalam perspektif kedokteran itu bisa berguna, tapi ketika digunakan salah untuk merusak katakanlah merusak mental generasi muda, itu juga digunakan salah oleh orang-orang tertentu. Nah, sama dengan media sosial. Media sosial hari ini kita lihat tidak sedikit orang yang menggunakan orang-orang misalnya benda-benda atau dikira bahwa ini asli apa dan sebagainya, ternyata ketika orang sudah transfer uang, dua kemungkinan, tidak dikirim atau hilang, tidak bisa lagi dihubungi, ataukah dihubungi, dikirimkan tapi tidak sesuai apa yang disampaikan awalnya. Itu kan namanya bahasa menyampaikan lewat media sosial dengan yang dikirimkan pada orang yang sudah membeli barang misalnya. Nah, saya sudah kirim bahwa sebelumnya itu saya sudah menyatakan tidak sedikit orang merasa beruntung hari ini itu karena meyakini bahwa menggunakan teknologi dengan baik, menggunakan teknologi sebaik mungkin akan mereka katakanlah menemukan dirinya menjadi yang sangat luar biasa di bawah kolom langit ini. Artinya mereka menjadi miliarder atau milioner, kira-kira seperti itu. Orang-orang yang menggunakan dengan baik. Tapi orang-orang yang tidak menggunakan dengan baik, ya seperti itulah. Mungkin hari ini mungkin dia masih merasa bisa menikmati hasil negatifnya, tetapi percayalah itu tidak akan langgeng, itu tidak akan abadi. Kira-kira seperti itu relasinya. Oke, tapi menurut Pak Saleh sendiri sebenarnya etika yang dibenarkan di dalam bermedia sosial itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Etika moral yang menjunjung nilai-nilai moralitas itu seperti apa menurut Pak Saleh sendiri? Ya, nah ini yang saya bilang, etika dalam, ya tentu sekali lagi ketika kita berbicara etika berarti kan larinya kepada hukum, larinya kepada katakanlah peringatan-peringatan, apa ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu secara katakanlah secara makro seperti kita sudah disebutkan atau sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa ketika Anda menerima sebuah informasi, sampaikanlah periksa dulu informasi itu dengan baik sebelum menyampaikannya. Begitu pula betapa marahnya Tuhan. Ini karena kita berbicara masalah Tuhan, betapa marahnya Tuhan itu ketika melihat orang-orang yang namanya fitnah kan. Fitnah itu ya satu ayat yang artinya orang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ketika Anda memfitnah itu bagaikan Anda membunuh atau lebih kejam daripada sebuah pembunuhan. Nah, itu betapa sekali lagi pentingnya segera disadari mengikuti hawa nafsu, jangan mudah mengikuti amarah ketika Anda bermedia sosial, karena Anda akan ya itu tadi, Anda tidak melakukan secara fisik fisik sama orang, tapi itu kan luar biasa pengaruhnya kepada orang-orang yang korban di media sosial.
sekali lagi bahwa yang saya ingin sampaikan itu adalah mediasi. Ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Tapi saya bilang, terutama yang tidak tertulis, orang-orang yang percaya bahwa apa yang disampaikan itu ketika menyampaikan setiap hari, misalnya lewat media sosial, pesan-pesan kebaikan, dia sadar bahwa itu ada nilai, kalau bahasa agamanya ada nilai dakwahnya, atau ada nilai amalnya. Tapi pada saat yang sama ketika hanya selalu mencaci maki orang, memposting berita-berita yang tidak benar, menjelek-jelekan orang, itu juga adalah, wah, ini orang ini hanya sibuk menghabiskan waktunya dengan ini, adalah orang-orang yang saya bahasakan orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya, orang-orang yang bukan hari ini, hari esok. Dan ingat bahwa ada namanya undang-undang IT yang sekarang ketika seseorang dikatakanlah difitnah atau dijelek kepolisian, berarti Anda akan dikena. Itulah yang namanya hukuman yang tertulis. Walaupun sekali lagi bahwa harus disadari di negara kita atau mungkin secara di negara lain pun undang-undang tentang pelanggaran media sosial itu belum terumuskan dengan baik. Tetapi sekali lagi bahwa ada namanya undang-undang, ada namanya hukum yang tidak tertulis, ya itulah tadi kesadaran pentingnya memahami bahwa ada Tuhan yang memantau ketika kita bermedia sosial. Kira-kira begitu dari segi hukum atau etikanya. Eki. Halo Eki, gimana? Eki Ya, halo, itu halo. diambil ya. Oke. Kita ada pertanyaan, Pak, dari Facebook. Dia menanyakan terkait ini. Pertanyaannya ini adalah, saya melihat orang banyak menuhankan media sosial. Bagaimana Bapak pemateri? Mungkin dia melihat gini, orang-orang bangun tidur, sebelum tidur udah buka HP, dan itu pun media-media atau platformnya juga sudah banyak sekali. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, bahkan yang seru-seru yang joget-joget ada TikTok itu. Jadi semua orang itu lebih akrab dengan media sosial, bahkan mungkin menurut penanya kita yaitu Pak Sarifudin ini, dia melihat bahwa orang-orang di sekitar kita itu kayaknya lebih menuhankan media sosial. Dia menurut Pak Sarif sendiri bagaimana? Apakah dengan pernyataan ini? Coba. Oke, Eki dan teman-teman sekalian, bahwa saya bukan termasuk orang yang mudah menjudge atau memponis seseorang ketika sering-sering memegang HP bahwa dia sudah menuhankan Tuhan. Itu saya kira terlalu terlalu cepat kita memponis seseorang. Dan ini juga bagian daripada teologi. Karena itu harus tidak boleh dilihat hanya secara secara simpel, secara bahwa ketika orang itu dekat dengan HP sudah harus diponis tadi, sudah dianggap bahwa dia sangat dengan, ya mungkin saja ada 1-2 orang atau ada beberapa orang, tapi yang menurut saya sekali lagi bahwa ketika orang itu mungkin ketika dia bangun, dia sudah bersentuhan dengan HP-nya untuk katakanlah dipakai mengaji, atau kalau mungkin orang non-muslim dipakai membuka Alkitabnya karena semuanya sudah ada. Pada saat yang sama, mungkin ketika orang, misalnya seorang ibu begitu pagi-pagi dia sudah mau cek jadwal, misalnya seperti istri saya, pagi-pagi sudah mengecek jadwal sekolah anaknya, karena sekarang ini
biasanya pagi baru ada jadwal dari gurunya, dari guru anak saya. Karena itu pagi-pagi ketika kami sudah katakanlah sholat subuh akan dicek itu di HP. Begitupun juga orang sebelum tidur, mungkin orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang punya pekerjaan, punya tugas-tugas seperti saya, tugas kuliah yang berbeda dengan misalnya jadwal kuliah saya dengan pusat perkuliahan saya di sana, berarti saya harus sampai tengah malam itu harus terus memantau HP saya, jangan sampai ada jadwal kuliah besok pagi ataukah besok subuh. Nah, sekali lagi bahwa ya itu tadi, orang-orang yang sangat dekat dengan HP, saya kira dia dua kemungkinan, dia memang volume kesibukannya memang luar biasa, ataukah memang ya walaupun bahwa memang ada segelintir orang sudah sangat sudah sangat punya ketergantungan yang luar biasa sama HP, terutama anak-anak, itu memang beberapa psikolog sudah menyarankan untuk kita lebih hati-hati agar anak-anak kita jangan terlalu kecanduan dengan misalnya dengan katakanlah smartphone. Pada intinya tentu di sini adalah sekali lagi peranan orang tua untuk terus mengontrol anak. Seperti saya, ada anak saya, ada saatnya dia harus nonton, ada saatnya harus pegang HP orang tuanya. Pada saat yang sama memang harus kita ajak mereka juga mengenal dunia yang namanya dunia media sosial. Kira-kira seperti itu, bahwa intinya jangan mudah memvonis seseorang hanya karena melihat sepintas orang langsung kita vonis bahwa orang itu seperti ini, jangan. Saran saya ya, supaya kita mulai lebih bijak melihat setiap orang itu. Dan ada kesan saya juga dalam katakanlah dalam menggunakan smartphone itu, pasti orang juga merasakan ada satu masa orang bosan. Jadi kalau memang hari ini dia mungkin terlalu kecanduan, terlalu senang siang malam seperti tadi siapa Pak saya Saribudin, ya boleh, tapi percayalah, dan itu tidak bisa dikatakan itu tidak bisa bertahan lama, karena dua kemungkinan, HP-nya yang rusak atau HP-nya yang sudah mengalami volume misalnya kuota untuk penyimpanan sudah habis pada saat yang sama, ataukah dia yang menyadari dirinya. Karena itu sekali lagi teman-teman, ketika orang selalu mengingat bahwa ada namanya Tuhan, ada namanya Allah, berarti orang-orang seperti ini akan selalu menyadari kapan dan sampai di mana batas-batasnya memakai yang namanya smartphone, yang namanya membuka media sosial. Sekali lagi, disinilah pentingnya yang namanya saya memilih pentingnya orang menyadari arti kehadiran Tuhan dengan dalam penggunaan smartphone atau misalnya teknologi dalam bermedia sosial. Kira-kira itu, Ki. Ada pertanyaan lain? Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir titipan dari teman tim kita yang ingin menanyakan, Pak, terkait dengan berbicara media sosial itu kan bahwa adalah sebuah pertarungan gagasan di dunia internet lah gitu. Kira-kira begitu, Pak. Nah, akhir ini kita disibukkan juga dengan istilah buzzer atau influencer, seperti itu. Nah, menurut Pak Salih sendiri bagaimana membeda antara keduanya, apa itu buzzer atau itu influencer, dan apa sih signifikansi antara keduanya? Menurut Pak Salih sendiri bagaimana? Ya, saya justru mau menghubungkan juga dengan namanya teologi, bahwa orang-orang yang ya itu tadi, bahwa ada fenomena di pertarungan media itu, terutama di media sosial itu, ada satu kelompok yang menyewa orang-orang profesional itu hanya untuk menugaskan untuk membela diri,
untuk pencitraannya misalnya, ataukah untuk mensosialisasikan misalnya apa-apa yang dilakukan. Nah, pada saat yang sama, katakanlah orang-orang yang misalnya orang-orang yang kelompok-kelompok kritis, terlepas mereka juga menyewa buzzer atau menyewa misalnya influencer, juga itu sah-sah saja. Kesimpulannya adalah di sini semua terkait dengan yang namanya ada kepentingan. Dan kepentingan itu perlu dijaga tentu dari perspektif yang namanya kekuasaan atau misalnya politik. Nah, pada saat yang orang mau mempertahankan istilahnya, karena kan seperti ini, katakanlah satu kelompok, apakah itu katakanlah kelompok pengusaha satu wilayah. Kita misalnya contoh, misalnya satu provinsi. Provinsi A misalnya gubernurnya selalu melakukan yang menurut dia maksimal, menurut semua sudah terencana, tetapi selalu dilihat semua yang dikerjakan oleh gubernur itu atau wali kota itu semua dianggap oleh kelompok tertentu itu tidak bagus, itu salah. Nah, tentu sebagai apa namanya, karena dia selalu salah di media, katakanlah di berbagai ragam media, katakanlah di media sosial, otomatis penguasa gubernur atau wali kota atau mungkin saja katakanlah presiden tentu bisa berhak juga menyewa katakanlah orang-orang yang bisa membantu mensosialisasikan untuk menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu mungkin ada yang tidak benar, tapi kan tidak boleh nyatakan semua yang dilakukan itu salah, semua yang dilakukan itu adalah tidak terencana. Nah, inilah mungkin pengaruhnya orang-orang yang katakanlah mungkin kita istilahkan tadi buzzer atau influencer, tapi bagi saya sekali lagi bahwa mari kita melihat dengan mata hati, mari kita melihat dengan mata kepala bahwa buzzer itu hanyalah sebuah istilah, influencer adalah sebuah istilah. Siapapun yang memakai itu, ketika dia memakai dengan menggunakan hatinya, pikirannya, dia tidak hanya betul-betul sesuai kepentingan, namanya kepentingan sesuai pesanan saja, berarti dia juga sadar bahwa apa namanya menyampaikan informasi, dikemas informasi di situ yang namanya seperti bidang saya konsultan media, dikemas dengan baik bahwa apa yang dilakukan si A itu tidak seperti yang Anda duga, kira-kira seperti itu. Bahwa sekali lagi tidak jabatan sama, profesi seorang wartawan, profesi seorang penulis, editor, profesi seorang buzzer, profesi seorang influencer itu sekali lagi kita harus melihat dari kacamata bahwa dia adalah istilah yang katakanlah akhir-akhir ini lagi tren atau lagi fenomenal. Kira-kira begitu Eki. Satu poin yang saya sebelum kita tutup dan ini biasa saya kemukakan walaupun mungkin belum terlalu apa namanya terlalu katakanlah kesempatan ini saya mau mengulangi bahwa media sosial itu kalau saya definisikan sebuah meja yang panjang, semua meja yang besar, semua anggotanya yang ada di dalam kelompok itu tentu bebas untuk berpendapat, tentu sama kedudukannya, sama hak dan tanggung jawabnya. Kita mengambil contoh, satu grup, apakah itu di grup WhatsApp misalnya, atau di grup media sosial lain, di situ ada yang namanya, di situ kadang satu grup itu ada anak dengan orang bapak atau ibunya, ada menantu dengan mertuanya, ada guru dengan muridnya, atau ada kiai dengan santrinya. Harus sekali harus dilihat bahwa semua orang yang dalam media sosial itu adalah sederajat, selevel, dan tentu punya hak yang sama untuk mengomentari sesuatu. Nah, disinilah pentingnya teologi. Ketika anak mungkin mau menyampaikan kata-kata kepada orang tuanya, tentu dia harus memakai yang namanya etika-etika, ataukah misalnya memperdebatkan sesuatu, seorang santri dengan kiainya. Nah, disinilah kalau memang tidak hati-hati, wah ini bisa, katakanlah kalau santrinya mungkin saja dia dapat pengetahuan di Google,
atau di tempat lain, dan dia mau membantah pendapat kiainya, wah ini kalau etikanya tidak dikontrol dengan baik, kalau teologinya tidak bagus, pemahaman teologinya tidak bagus, anak ini bisa kebablasan dan bisa menjadikan sebuah hubungan kemesraan justru menjauh. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, pertemuan ini hanyalah sebuah pengantar untuk kita sama-sama memahami bahwa media sosial adalah media yang anugerah dari Tuhan, yang diciptakan oleh orang-orang yang kebetulan mungkin hampir semua dari Barat, orang misalnya katakanlah orang Eropa atau orang Amerika, itulah menciptakan sebuah media sosial, dan kita kebetulan hidup di zamannya sekarang, beruntung memakai media sosial itu. Nah, tentu tugas kita atau kewajiban kita menggunakan media itu dengan baik, justru untuk bagaimana mendekatkan diri kita dengan Tuhan, bagaimana mendekatkan hati pikiran kita dengan Tuhan itu lewat media sosial. Yang seperti tadi saya bilang, dengan handphone mungkin orang simpan ayat-ayat dan dia bisa dengar ayat-ayat itu tertentu, atau dia mungkin mau menulis tentang pesan-pesan agama ketika pagi hari dia mau menyampaikan kepada orang tuanya, atau kamu menyampaikan kepada anaknya, atau menyampaikan kepada teman-temannya. Nah, bukan orang-orang yang pagi sudah mulai mengajak orang bermusuhan, siangnya menjelek-jelekkan lagi orang, malamnya apa dan sebagainya, semuanya tidak ada yang benar, orang cuma dia diri yang benar, mengajak orang perang. Orang seperti ini dalam bermedia sosial perlu segera disadarkan, perlu segera diajak untuk meninggalkan yang namanya akhlak bermedia sosial itu. Segera dihentikan, segera dikurangi, karena itu akan merusak dirinya, akan merusak keluarganya. Kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih banyak Pak Saleh, paparannya bagi kami untuk sebuah pengantar diskusi tentang dialog media sosial udah padat dan lengkap. Saya kira para speakers di rumah bisa memahami dan mengerti apa yang kita akan perbincangkan pada sore hari ini. Pak Saleh, kita sudah di ujung waktu, sudah 1 jam berlalu dialog kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Saleh terkait waktu, juga terkait juga informasi dan pengetahuan barunya yang telah di-share kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Oke, para speakers di rumah, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan dialog virtual kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kami tampilkan pada sore hari ini memberi manfaat bagi para klikers di rumah. Terima kasih. Tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Saleh. Udah kita off kan. Ya, kita ketemu lagi berikutnya. Ya, berikut lagi Pak, diskusi selanjutnya.